Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, bersama saya Faris Dari, kita akan melanjutkan perkuliahan tentang pemrograman Python. Topik sekarang adalah tentang loops atau perulangan. Baik, jika materi sebelumnya kita telah belajar tentang conditionals yang menggunakan if, elif, dan else, sekarang kita akan belajar tentang loops atau perulangan. Keduanya, yakni conditional dan loops, itu adalah inti dari pemrograman. Conditionals itu sendiri semacam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu, sedangkan loops memungkinkan hal yang sama dilakukan berulang-ulang kali. Baik, mari kita mengingat sejenak tentang materi yang sebelumnya, yakni di conditionals. Saya sudah memberikan tentang simple password checker dan without repeats. Maksudnya adalah tanpa perulangan. Nah, jika kita baca requirement dari programnya, itu membuat program yang meminta password dari user. Jika password benar, mencetak OK, dan jika salah, mencetak that's not the right password. Jadi, apabila passwordnya salah, program akan langsung stop tanpa memberi kesempatan untuk user mengisikan password kembali. Dan sekarang kita melihat kode Python untuk program pengecek password. Programnya meminta input di-assign ke variabel pwd, lalu ada percabangan. If else, percabangan itu pada dasarnya akan melakukan pengecekan kesamaan apakah pwd nilainya sama dengan real pwd. Jika iya, cetak OK. Jika tidak, cetak that's not the right password. Di sini saya menjalankan programnya. Saya memasukkan password yang salah, 123456. Dan programnya akan mencetak that's not the right password. Ya, kekurangan dari program yang sebelumnya adalah ketika user salah memasukkan password, tidak ada kesempatan untuk memasukkan kembali passwordnya. Nah, sekarang kita akan coba ubah sedikit programnya. Di sini kita menggunakan conditionals dan loops. Nah, sebenarnya terdapat bagian yang sama, tetap dilakukan meminta password, dan tetap dilakukan mencetak OK. Dan jika salah, mencetak that's not the right password. Cuma di sini, ketika passwordnya salah, program akan terus meminta password dari user, dan kemudian mengeceknya apakah sudah benar atau belum. Dan berikut kode Python yang telah diubah sesuai dengan penjelasan bahwa sekarang simple password checkernya ada repetisinya, ada loops-nya. Untuk dua baris pertama masih sama, yakni baris pertama meminta password, dan baris kedua itu sebenarnya assignment untuk password yang real atau password yang sesungguhnya. Yang menariknya, di sini kita perhatikan ada kata kunci while. Apa yang dilakukan while? Kita lihat setelah while, ada pengecekan kondisi. Bagaimanakah pengecekan kondisinya? Dilakukan pengecekan apakah PWD atau password yang kita masukkan itu masih tidak sama dengan real password, real PWD. Jika memang masih tidak sama, akan terus dicetak. Kita lihat bawahnya, print that's not the right password, dan kemudian akan dimintai ulang tentang PWD-nya, yakni input masukkan password akan di-assign ke PWD. Dan ini akan terus berulang lagi sepanjang password yang dimasukkan tidak sama dengan real password. Akan tetapi, jika kita sudah memasukkan password yang benar, maka
kondisi while ini, jadi ketika kita memasukkan password yang benar, maka PWD nilainya akan sama dengan real PWD. Jadi, kondisi ini tidak terpenuhi. Karena kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita bisa keluar dari while-nya dan akan dicetak OK. Nah, kita bisa melihat contoh programnya dijalankan. Masukkan password 123456. Dicek PWD tidak sama dengan real PWD. Maka dicetak that's not the right password. Kemudian dimasukkan lagi password yang masih salah, password. Lalu ternyata dilakukan pengecekan, masih tidak sama. Dan yang ketiga, dimasukkan password yang benar. Dan ketika di sini pengecekan while, apakah PWD tidak sama dengan real PWD? Karena nilainya sudah sama dengan, maka kondisi untuk while ini tidak terpenuhi dan kita bisa cetak OK. Program yang sebelumnya itu bisa kita persingkat lagi menjadi seperti ini. Kita bisa lihat di baris pertama, kita tetap melakukan assignment, yakni password yang sesungguhnya, ke real PWD. Tapi kita melihat di bagian while loop-nya, di sini kita langsung meminta input, dan sepanjang yang kita input tidak sama dengan real password, maka loop-nya akan tetap jalan. Kita mesti berhati-hati ketika membuat while loop. Karena apa? Karena kita bisa terperangkap dalam suatu while loop yang kondisinya akan selalu terpenuhi. Contohnya seperti ini. While boolean true akan cetak this goes forever. Coba silahkan kode ini dijalankan di komputer atau laptop masing-masing, lalu lihat apa yang terjadi. Ya, intinya akan terjadi infinite loop. Oke, sekarang mari kita coba model loop yang sedikit berbeda. Di sini, kita harus melakukan loop atau repetisi sebanyak n kali, di mana n misalkan 11 dalam gambar yang di sini ya. Jadi di sini 11 kali mencetak I will never forget to do my homework. Ya, kita bisa menggunakan bukan while loop, tapi yang disebut dengan for loop. Dan bagaimanakah kode Python-nya jika menggunakan for loop? Mari kita lihat. Jadi for loop itu biasanya dipakai ketika kita tahu berapa banyak perulangannya dilakukan. Di dalam contoh ini kita bisa melihat kata kunci for. Nah, sebanyak i yang ada di range 11. Maksudnya apa? Jadi range 11 itu dia akan ada sebanyak 11 kali repetisi. Dan masing-masing repetisi akan dilakukan print I'll never forget to do my homework. Dan inilah hasilnya. Pada kode ini kita akan melihat secara eksplisit bagaimana perubahan i untuk range 11 dalam for loop. Bisa kita lihat ya, untuk masing-masing loopnya akan dilakukan print i. Dan inilah hasilnya. Perlu diingat bahwa i akan dimulai dari 0 dan bertambah sebanyak 1, lalu tambah 1 lagi menjadi 2, 3,
dan seterusnya sampai 10. Kenapa sampai 10 padahal di sini 11? Karena angka yang ada di sini, di argumen ini, 11 menyatakan batas yang sifatnya eksklusif, yakni tidak akan mencapai 11, tapi akan mencapai 11 minus 1, yakni 10. Jika di kode sebelumnya akan dimulai range-nya dari 0, bagaimana jika kita ingin memulai range-nya tidak dari 0? Itu bisa dilakukan, yakni dengan memberi dua argumen di sini, 6 dan 11. 6 menyatakan start, dan 11, seperti yang sebelumnya, menyatakan end. Dan bisa kita lihat, yang dicetak, jika sebelumnya 0 sampai 10, sekarang yang dicetak mulai dari 6, lalu 7, 8, 9, dan 10. Sekarang, malah ada 3 argumen. Kira-kira apa saja ya argumen pada range ini? Kita bisa melihat, yang 6 itu untuk menyatakan start, dan 11 untuk menyatakan end. Nah, yang 2, ini adalah panjang langkahnya, atau semacam longkapnya berapa. Kalau yang sebelumnya, itu panjang langkahnya adalah 1. Oleh karena itu, sebelumnya dicetaknya 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang sekarang, dalam konteks ini penambahannya akan plus 2. Jadi dimulai dari 6, bukan plus 1 sekarang, plus 2 menjadi 8, dan plus 2 menjadi 10. Ya, quiz time. Jika kita lihat kode ini, ada bagian for loop-nya dan ada bagian if else-nya. Silahkan dicoba menjalankan program ini, lihat hasilnya apa, dan analisis kenapa hasilnya seperti itu. Yuk mari kita analisis bersama-sama kode dan output ini. Jadi, for i in range 5 menyatakan bahwa akan ada 5 loop. Dan di masing-masing loopnya, nilai i-nya akan berganti-ganti, mulai dari 0, kemudian 1, dan 2, lalu 3, dan selanjutnya 4. Baik, dan apa yang dilakukan di masing-masing loop-nya? Di sini kita melihat ada percabangan if else. Ya, di percabangan ini nilai i akan dicek apakah i modulo 2 itu sama dengan 0. Modulo 2 itu adalah operasi untuk mendapatkan sisa. Jadi misalnya di sini 0 dibagi 2 sisanya berapa? Sisanya 0, dan memang 0 adalah bilangan genap, maka dicetak genap. Jadi sesuai. Dan di loop selanjutnya nilai i 1 dicek. Jadi 1 modulo 2 itu hasilnya 1, tidak sama dengan 0, maka dicetak ganjil. Dan seterusnya untuk 2, 3, dan 4. Demikianlah materi tentang loops. Dan semoga materinya bermanfaat dan kita semua sehat selalu. Terima kasih telah menyaksikan materi ini dan sampai jumpa di lain waktu.